Kita akan bersama pada hari ini merenungkan tema Melangkah Maju Bersama Allah. Mari saudara kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan waktu kami di tempat ini, dimanapun kami sedang berada. Marilah biarlah roh Tuhan memberikan pencerahan, supaya kami mengerti dan mampu memiliki komitmen melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah pertolongan roh Tuhan yang membuat hidup kami diperbarui, dan kami tetap tenang, bahkan tetap tegar di masa yang sukar ini. Berkati waktu kami, dan kiranya hamba-Mu hanyalah alat di tangan-Mu, dan Engkau sajalah ya Bapa yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan akan diambil dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Perjanjian Lama kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat 19 saya ulang, jikalau memungkinkan saudara membaca bersama dengan saya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar, terlebih melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah kita memahami ketika hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif justru terjadi atas diri kita, orang-orang yang percaya? Sebaliknya, bagaimana pula kita memahami jikalau hal-hal yang baik, yang positif seolah-olah yang justru terjadi atas diri orang-orang yang ternyata jahat? Ada seorang penulis bernama Harold Samuel Kastner dalam artikel berjudul When Bad Things Happen to Good People. Artikel ini mencoba memberikan kejelasan bagaimana sikap manusia terhadap campur tangan Allah. Sikap yang pertama seolah-olah dalam hatinya bertanya, mengapa Allah membiarkan segala sesuatu yang buruk itu terjadi, dan segala sesuatu yang seolah menyenangkan juga terjadi, tapi kepada siapa? Kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi mengapa anak Tuhan, umatnya, kawanan domba gembalaannya, Allah membiarkan penderitaan, kesukaran itu terjadi? Saudaraku, catatan Habakuk dalam kitab yang kita baca tadi merupakan suatu kitab yang berisikan pergumulan seorang yang bernama Habakuk ketika melihat Israel suku Yehuda tertindas oleh orang-orang Kasdim. Bukankah suku Yehuda dijanjikan, suku Yehuda yang terkecil, di sanalah nanti Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Dan sekarang ditunggu-tunggu, ketika suku Yehuda tertindas, teraniaya oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Dan di manakah janji Tuhan? Masihkah janji Tuhan itu berlaku? Dan mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian dalam kehidupan umatnya? Saudaraku, dalam konteks hari ini,
apa yang sedang saudara alami dalam pergumulan hidup saudara. Segala sesuatu yang kita anggap tidak enak, segala sesuatu yang di luar dari apa yang kita harapkan, tapi justru itu terjadi. Saudara kita yang terkasih sakit, atau barangkali saudara ditinggalkan orang-orang yang saudara kasihi secara mendadak dan saudara merasa sangat kehilangan. Dan saudara bertanya, di manakah Tuhan ketika semuanya itu terjadi? Dan sampai kapan hal yang seperti ini, yang sangat tidak enak ini terus-menerus terjadi? Mengapa Tuhan Engkau tidak bertindak? Dan kapankah Tuhan Kau bertindak menyatakan kuasa dan keadilan-Mu? Bukankah telah sekian lama aku menunggu Engkau bertindak, ya Tuhan? Saudara-saudara, pergumulan-pergumulan tadi adalah pergumulan yang manusiawi, yang dengan jujur orang yang dekat dengan Tuhan seperti Habakuk pun merasakan apa yang saudara rasakan hari ini. Dan bagaimanakah perspektif iman Kristen melihat itu semua? Saudaraku, Alkitab menyaksikan kebaikan Allah tidak pernah berubah. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang konsisten. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan, Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak bertindak atas sebab akibat yang kita buat. Bahkan dengan tegas Alkitab mengatakan, meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi perbedaan perspektif orang yang benar, orang yang memiliki iman di dalam mengikut Tuhan, dan orang-orang fasik yang tidak pernah mengindahkan Tuhan? Orang benar memiliki pergumulan hidup, memiliki suatu konsep baik atau buruk, memiliki suatu konsep tentang apa yang berharga, apa yang tidak ada harganya. Tetapi saudara, pemikiran-pemikiran, pergumulan-pergumulan yang terjadi selalu dikaitkan dengan jalan Tuhan. Memahami jalan Tuhan itu sukar, karena pemikiran Tuhan tak terselami oleh pikiran kita. Tetapi saudara, kehendak dan jalan Tuhan itu bisa kita rasakan dalam setiap langkah demi langkah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengindahkan Tuhan? Mereka juga memiliki pergumulan hidup. Mereka memiliki konsep baik atau buruk. Mereka memiliki konsep tentang apa yang berharga, apa yang tidak ada harganya. Tetapi permasalahannya, semua yang digumulkan, semua yang dipikirkan, selalu berkait langsung dengan obsesi dan ambisi pribadi. Apa yang baik adalah yang sesuai dengan ambisi. Apa yang indah, yang berharga, bukan apa yang berkait dengan ini berkenan di hati Tuhan, tetapi apa yang sesuai dengan apa yang Dia mau dalam egoisme yang Dia punya. Saudaraku, marilah kita mengingat, Alkitab menegaskan jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan manusia. Pemikiran Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, mengerti, menyadari akan hal itu. Sehingga ketika pergumulan hidup terjadi, dia mencari tahu apa maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Tetapi bagaimana dengan jalan hidup orang fasik? Jalan manusia itulah yang harus diikuti oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang dikehendaki, itulah yang harus terjadi. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada terlalu banyak paradoks. Saudara dan saya dihadapkan dengan berbagai paradoks kehidupan. Saya melihat dalam suatu pergumulan yang terdalam, ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani,
Dia bergumul dan membayangkan kengerian akan terjadi pada esok dan beberapa hari kemudian. Ketika di hadapannya itu akan dia diadili, dianiaya, disiksa, bahkan dia harus menyeret salibnya ke puncak Golgota, dan puncaknya Allah memalingkan muka daripadanya, dan dia merasa tertinggal, masuk ke dalam alam maut yang setiap minggu kita serukan. Kristus turun ke dalam kerajaan maut, dan bagaimana keterpisahan dari Allah yang sangat mengerikan itu bakal terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia mengosongkan diri dalam keberadaannya sebagai manusia, sama seperti kita. Dalam keterbatasannya, dia berseru, "Jikalau mungkin ya Bapa, cawan ini berlalu daripadaku." Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, kehendakmu yang terjadi." Saudaraku, kehendak Tuhan sulit kita mengerti, tetapi di dalamnya tersimpan rahasia, bahkan kekuatan Allah dan segala sesuatu yang indah itu. Dalam perjalanan hidup orang benar, dikatakan siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sukacita, bahkan menuai dengan kemuliaan yang kekal. Tetapi apa yang ditabur tetap dituai, saudaraku. Orang fasik menabur dalam tanda petik dengan segala sukacita, tetapi tiba saatnya mereka akan menuai air mata. Jangan lupa ketika zaman Nuh diejek, dihina, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, seperti yang Tuhan perintahkan. Sementara orang di sekitarnya berpesta pora dalam sukacita yang mereka punya. Tetapi ketika hari Tuhan itu mereka semua menuai air mata, bahkan menuai celaka. Mengapa, saudara? Karena orang-orang pada zaman itu adalah orang-orang yang digambarkan orang-orang fasik. Tetapi kita kembali pada saat ini kepada apa yang Habakuk pergumulkan. Mengapa ya orang-orang fasik itu mengalami sukacita, tidak mengalami penderitaan seperti orang yang benar? Orang-orang Kasdim yang jahat itu menganiaya, merampas apa yang dimiliki orang Yehuda. Sehingga Habakuk katakan dalam bahasa metafora, pohon ara itu tidak berbuah. Pohon zaitun itu mengecewakan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan itulah yang dialami pada saat itu. Tetapi saudara, mengapa? Habakuk berkata dalam ayat yang berikutnya, "Tetapi aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Apakah Habakuk melupakan segala realitas hidup yang sedang terjadi? Kemudian dia menutup mata dengan apa yang terjadi dan dia menyanyi memuji nama Tuhan sementara melupakan itu semua? Bukanlah itu, saudara. Tetapi Habakuk menemukan Tuhan satu-satunya tempat yang terbaik. Tempat yang membuat ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak sama dengan apa yang diberikan dunia ini. Sehingga di tempat itulah dia merasa nyaman jiwanya, merasa tenang, meskipun kesusahan demi kesusahan berlalu. Dan kapan selesainya Habakuk tidak tahu. Saudara-saudaraku, mengapa Habakuk mampu melakukan itu? Oleh sebab di ayat yang ke-19 dikatakan, "Tuhan itulah kekuatanku." Karena Habakuk menyadari betapa terbatasnya pemikiran keberadaan dirinya sebagai manusia yang tidak tahu akan jalan Tuhan itu secara utuh. Kalaupun dia memahami jalan Tuhan, hanya memahami sebagian kecil rencana Tuhan itu. Tetapi Habakuk yakin Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan sejarah yang semuanya diizinkan oleh Tuhan. Sehingga dengan tenang dia melalui masa-masa yang sukar,
Dengan tenang dia mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, di dalam aku engkau berbuah lebat, tetapi di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini saudara, apakah yang dapat kita kaitkan apa yang dirasakan Habakuk dengan hidup kita? Yang pertama saudara, yaitu kita memiliki tahap knowledge, tahap pengetahuan. Ketika kita belajar, kita dari tidak tahu menjadi tahu. Tetapi makin dalam pengetahuan kita jangan lupa tahap knowledge ini adalah tahap yang paling mendasar, bukan segala-galanya. Ada tahap yang kedua, yaitu tahap dikotomik dalam kehidupan ini. Sebab apa yang kita tahu ternyata berbeda dengan apa yang terjadi dalam kenyataan hidup. Dan sungguh sulit menerima apa yang terjadi itu tidak sama dengan pengetahuan kita. Saudara, belajar tentang Tuhan itu baik. Tapi melihat hari ini, saudara mungkin juga bertanya, di manakah kebaikan-Mu Tuhan? Saudara belajar Allah itu adil, tetapi hari ini saudara juga sedang bertanya ketika melihat kenyataan, di manakah keadilan Tuhan? Inilah dikotomi, saudara. Berapa lama kita hidup dalam dikotomi? Dari apa yang kita tahu, dengan apa yang kita alami dan kita rasakan hari ini. Kita tahu kita harus mengasihi, mengampuni. Tetapi betapa sulit mengasihi, mengampuni justru orang-orang yang dekat dengan kita, bukan? Dan sudah berapa lama kita hidup dalam amarah, dalam kebencian, dalam dendam, sehingga hidup kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dan kita setelah sekian lama hidup secara akumulasi dalam dikotomi kehidupan ini. Saudara-saudara, tetapi level yang ketiga adalah level komitmen, di mana seperti yang Paulus katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, meskipun ini sukar, meskipun ini tidak mudah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dengan kebaikannya. Dia baik untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan segala suka duka kehidupan ini atas kehidupan saudara. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu sukacita, apa itu duka cita. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Marilah saudara kita komit, percaya penuh bahwa Allah tidak pernah melakukan kesalahan, meskipun dalam hidup kita diizinkan berbagai kegagalan, penderitaan, bahkan kepahitan hidup. Marilah saudara, kenalilah kehendak-Nya. Kenalilah rencananya. Rencana Tuhan melaju konsisten, tidak akan pernah bisa diubah oleh manusia yang paling hebat sekalipun. Israel, suku Yehuda, yang terkecil, tetapi catatan sejarah tetap terjadi. Melalui suku Yehuda inilah Mesias dijanjikan tiba. Apakah suku Yehuda lebih baik dari suku yang lain? Tidak. Sama. Mereka manusia yang berdosa. Allah memilih Israel bukan berarti Israel lebih baik dari hidup saudara dan saya. Tetapi anugerah Allah itu lebih dari yang kita pikirkan. Termasuk anugerah Allah yang dinyatakan kepada saudara dan saya pada hari ini. Kita semua orang yang tidak layak. Tetapi anugerah demi anugerah itu membuat kita mampu bertahan dalam pergumulan hidup. Sebaliknya justru melalui berbagai pergumulan hidup kita mengenal kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahkan kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Saudaraku, marilah kita komitmen
mengikut sepenuhnya dan percaya akan janji Tuhan. Menghadapi hidup yang tidak gampang, marilah saudara, kita melangkah maju bersama Allah sehari lepas sehari. Kita mengucap syukur untuk hari yang akan kita lalui. Kita juga mengucap syukur untuk satu hari yang telah kita lewati dalam suka duka, dan kita berdoa untuk hari esok kita yang kita tidak tahu esok terangkah ataukah gelap. Tetapi kita yakin Allah turut bekerja bersama dengan kita. Tuhan menyertai saudara. Immanuel, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita semua tenang. Berkatilah kami yang telah mendengar firman-Mu. Engkau menilik kami yang lemah iman, yang hina dina, tetapi Engkau menghargai kami sekalipun iman kami hanya sebesar sebiji sesawi. Mari ya Tuhan, kuatkan kami. Melihat pergumulan hidup yang begitu deras, efek daripada wabah pandemik yang mendunia ini juga mungkin menerpa kami dan keluarga kami. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Saudara tetap tenang di rumah. Berdoalah, sebutkan nama-nama orang-orang yang saudara kasih dan sayangi, yang hari ini menderita karena virus ini. Supaya Tuhan buka jalan, bahkan menyatakan kesembuhan, menyatakan kedaulatannya, bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan semuanya terjadi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan memberkati saudara.